Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Bapak Adi Biasa Lutfi selaku dosen pengampu untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Kami dari kelompok 1 evaluasi pembelajaran kimia akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Laura, lalu ada Keke Rahmadoni, dan saya sendiri Putri Rani Jintan. Untuk pembahasan pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama instrumen dari penelitian, lalu uji hasil penelitian kami, dan analisis penelitian kami menggunakan analisis RAGS menggunakan aplikasi UNICEF. Oke, untuk pembahasan pertama mengenai instrumen akan dijelaskan oleh rekan kami Laura. Pada Laura kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bisa dinaikkan ke atas, Intan. Ini adalah hasil instrumen dari kelompok kami. Nah, hasil instrumennya ini berupa soal pilihan ganda, yaitu sebanyak 10 soal, dan soal esai sebanyak 5 soal. Yang mana materinya itu kami gunakan tentang materi perkembangan model atom di kelas 10. Nah, untuk penelitiannya itu kami melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Moro, tepatnya di kelas 10 MIPA, dengan jumlah respondennya itu ada 20 orang siswa. Kemudian untuk tingkat kesulitan dari setiap soal, mulai dari pilihan ganda, esai itu berbeda-beda, dan level kognitifnya pun juga berbeda-beda, ada C1, C2, hingga C3. Intan bisa turuni ke bawah. Lagi. Nah, untuk penskorannya, lagi Tan. Nah, untuk penskorannya ini kami menentukan dari jumlah skor di setiap soalnya. Contohnya, jika siswa menjawab, contohnya untuk soal pilihan ganda, jika siswa menjawab benar, satu soal akan mendapatkan skor 5, jika menjawab salah akan mendapatkan skor 0. Jadi total keseluruhan dari 10 soal tersebut, skor maksimalnya itu ada 50. Kemudian untuk penskoran uraian, jika siswa menjawab satu pertanyaan dengan benar, tepat, dan lengkap, maka akan mendapatkan skor maksimalnya itu 10. Jadi sebenarnya ini disesuaikan dari jawaban siswa tersebut. Jika siswa menjawab kurang tepat gitu, maka akan didapatkan skor misalnya 5, 8. Nah, itu biasanya disesuaikan dari jawaban siswa. Jadi jika ditotalkan, skor maksimal dari soal uraian ini ada 50. Jadi jika ditambahkan skor pilihan ganda 50 dan ditambah skor uraian 50, jadi total skor maksimalnya itu ada 100 poin. Nah, seperti itu saja terkait penjelasan dari saya terkait hasil instrumen dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Laura untuk penjabaran dan pembahasan selanjutnya. Itu akan
saya bahas sendiri. Nah, jadi untuk data hasil uji sendiri itu sudah kami rangkum menggunakan bentuk tabel seperti ini. Jadi dari soal-soal yang telah kami ujikan ke sekolah itu kami nilai, dan poinnya seperti yang sudah dijabarkan oleh Laura tadi. Untuk pilihan ganda itu 5 dan uraian itu skor maksimalnya 10. Nah, setelah kami rangkum seperti ini dari 20 responden yang kami ajukan, kami sebarkan soal itu, sudah kami rangkum nilainya seperti ini, dan kami nilai untuk nilainya pilihan ganda dan esai. Jadi kami buat seperti ini nanti agar mempermudah kami melakukan analisis trust itu. Untuk dokumentasinya itu sendiri ini ya, bukti dokumentasi kami dilakukan pada Senin itu 23 November di SMA Negeri 1 Moro. Ini adalah salah satu bukti dokumentasi kami menguji cobakan soal di SMA tersebut. Selanjutnya untuk analisis kami menggunakan RATS akan dijabarkan oleh rekan kami, Rizky Rahmadani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data dengan WinStep. Nah, di mana hasil dari uji coba yang telah kami lakukan tadi, kami masukkan ke dalam aplikasi WinStep dan didapatkan hasil seperti yang ada pada PPT tersebut. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat pada tabel atas. Nah, bisa dilihat pada tabel ini bahwa person 20 input itu, terus ada mean atau rata-rata, PSD, real RMSI, ada person reliability, ada separation. Nah, itu selanjutnya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan itu adalah yang person 20 itu merupakan banyaknya orang atau siswa dan butir soal yang diolah. Nah, selanjutnya ada mean atau mean PSD real RMSI itu adalah statistik deskriptif skala logit untuk person. Selanjutnya ada separation dan person reliability, ini merupakan nilai reliabilitas dan pengelompokan untuk person. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada summary statistik, di mana untuk keterangan dari tabel di atas, yang pertama itu 0,12 logit, menunjukkan rata-rata nilai seluruh siswa dalam mengerjakan butir-butir soal yang nilai rata-rata yang lebih kecil dari logit itu 0,0 menunjukkan kecenderungan abilitas siswa yang lebih kecil daripada tingkat kesulitan soal. Nah, yang kedua itu ada nilai alpha Cronbach atau mengukur reliability, itu interaksi antara person dan butir-butir soal secara keseluruhan, di mana untuk keterangannya itu lebih kecil dari 0,5 itu buruk, 0,5 sampai 0,6 itu jelek, 0,6 sampai 0,7 itu cukup, lebih besar dari 0,8 itu bagus sekali, dan 0,7 sampai 0,8 itu bagus. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu ada nilai person reliability dan item reliability, di mana untuk keterangannya lebih kecil dari 0,67 itu lemah, 0,67 sampai 0,80 itu cukup, 0,8 sampai 0,90 itu bagus, 0,91 sampai 0,94 itu bagus sekali, dan lebih besar dari 0,94 itu istimewa. Nah, dari nilai person reliability dan item reliability yang 0,40 dan bisa dilihat pada tabel sebelumnya tadi, di mana didapatkan item reliability-nya itu 0,40 dan item reliability-nya itu 0,4. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa konsistensi jawaban dari siswa itu lemah, namun kualitas butir-butir soal dalam instrumen aspek reliabilitasnya itu istimewa. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu data lain yang bisa digunakan dan bisa dilihat pada hasil Winstead sebelumnya tadi, itu ada invite, MNSQ, dan outfit. MNSQ itu untuk tabel person, nilai rata-ratanya secara berurutan itu adalah 87,6 dan 1,03. Nah, nilai idealnya itu adalah 1,00. Makin mendekati 1,00 itu makin baik. Nah, untuk infit ZSTD dan outfit ZSTD itu nilai rata-rata pada tabel person adalah 0,0 dan 0,0. Nah, dalam hal ini nilai idealnya adalah 0,0. Makin mendekati nilai 0,0, maka kualitasnya baik. Demikian juga dengan tabel butir. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan person dan butir dapat diketahui dari masa separation, di mana makin besar nilai separation-nya, maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan responden tadi dan butir itu makin bagus karena bisa mengidentifikasi kelompok responden dan kelompok butir. Nah, persamaan lain yang digunakan yang melihat pengelompokan secara lebih teliti disebut dengan pemisahan strata, di mana rumusnya itu H sama dengan 4 dikali separation per 3 sama dengan 1. Nah, dengan nilai butir separation yang didapat itu adalah 3,83, rumusnya H sama dengan 4 dikali separation tadi adalah 3,83, itu ditambah 1 dibagi 3 dan didapatkanlah hasilnya 5,45. Nah, angka 5,45 itu jika kita bulatkan menjadi 5, yang bermakna terdapat 5 butir soal yang bisa dimaknai soal yang susah, sedang, dan mudah. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Keke. Terima kasih atas penjabarannya. Jadi dengan berakhirnya penjelasan Keke tadi, maka sekian juga presentasi kami pada hari ini mengenai data hasil coba dan data analisis kami menggunakan aplikasi Winstead. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kekurangan dari data hasil coba kami.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi